Ini saya barusan dapat informasi soalnya jam 1 ada undangan rapat ini ya mendadak ya. Ntar saya coba share screen dulu aja. Ya, kok jam 1 jam 3. Kemarin sampai bentar, saya coba share screen. Baik, sudah terlihat untuk slide-nya. Terlihat, Pak. Baik. Baik, untuk yang di sini saya akan coba lanjutkan yang kemarin ya. Jadi yang kemarin ini kita udah mencoba untuk ini ya, apa istilahnya, format data di suatu jaringan komputer atau dia di jaringan internet. Jadi secara konsepnya di format data ini kita nanti harus mengetahui yang namanya kode ASCII-nya terlebih dahulu. Nah, ini dari tugas yang kemarin, saya coba bahas sebentar. Dari tugas yang kemarin, saya coba ambil sampel satu aja. Ini yang paling awal punyanya Mas Enrico ini ya. Oke, coba. Oke, di sini ini nanti yang ada karakter 7 sama 8 bitnya. Jadi yang di 7 bitnya ini kan kode hexadesimalnya di 41, berarti ini kan dia menjadi 1000001 itu ya. Di bentar. Oke, untuk yang di sini, ini dia sebagai 2 pangkat 0 itu ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu ya. Yang di sini dia balik lagi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat, ini enggak ada ya, 7 bit soalnya. Jadi bisa dilihat di sini dia 1, ini dia 4. Jadi ini untuk yang di hexadesimalnya dia menjadi 41 gitu ya. Oke, untuk yang di sini sama ya, untuk yang di 8 bitnya, nanti di sini dia menjadi 0100, di sini dia tambahan lagi, yaitu dia 2 pangkat 4-nya ada di sini. Oke, ini udah benar. Untuk yang di kode kodenya, ini untuk yang di L-nya, ini format datanya belum dirubah nih ya. Oke, jadi secara konsepnya ini nanti ada namanya dia itu ada yaitu dia di data ini dia nanti ada format datanya ya. Format datanya dia nanti ada 3 bagian ini ya. Ada yang namanya opening flag-nya, ada frame content-nya, sama ada namanya closing flag-nya. Jadi untuk yang di opening flag-nya, nanti yang sini ada namanya dia start bit-nya. Jadi untuk yang di data yang paling simpel ini, dia yang paling awal itu ada namanya start bit-nya. Kemudian nanti untuk yang di terakhirnya, ada yang namanya stop bit-nya. Start bit-nya dia biasanya cuma ada 1 bit, ini ya diawali dengan 0. Kalau stop bit-nya biasanya dia ada 2 bit, yaitu dia kebalikan dari start bit. Jadi kalau start bit-nya dia 1, maka stop bit-nya dia menjadi, start bit-nya dia misalnya 0, maka stop bit-nya dia menjadi 1, 1. Gitu ya. Jadi kalau yang di tugasnya ini,
Nah, tadi. Jadi untuk yang di tugasnya ini, maka nanti sini dia, bentar kok jadi, ya. Jadi untuk yang di tugasnya ini, maka nanti untuk yang di sini dia akan ini kan dia sebagai namanya MSB-nya ya. Ini MSB, most significant bit, ini dia namanya LSB ya. Least significant bit. Jadi kalau dia yang bagian sininya diubah-ubah, satu nolnya kan dia berubahnya kan dia sedikit ya. Jadi dia paling-paling kode ASCII-nya dia 65 menjadi 66, 67 atau dia 64 gitu ya. Tapi kalau yang di bagian depannya ini dirubah, kan dia kode ASCII-nya dia udah langsung berubah banyak gitu ya. Jadi bagian depannya ini dia dulu dirubah, maka dia akan langsung berubah banyak. Maka untuk yang di format datanya, ini nanti ada bagian yang namanya start bit-nya. Jadi ini start bit-nya, jadi format datanya ini ya. Ini saya belum ngecek semuanya. Ini saya cek. Nah, format data. Ini dia dari sisi MSB-nya ini. Nanti ada LSB-nya ini. Maka nanti yang sini ada 3 bagian, yaitu dia ada opening flag-nya. Opening flag-nya dimulai dari start bit-nya. Jadi ini dia start bit-nya. Kemudian dia nantinya sini dia diawali dengan LSB-nya. Jadi ini nantinya dia dibalik ya. Jadi dia posisinya 100, kebetulan dia satu-satunya di ujung, sehingga dia nanti untuk urutan datanya dia menjadi 1, ini LSB-nya dulu ya. Nolnya 5 kali, kemudian dia 1. Ya, jadi ada start bit-nya, ini dia, ini maaf nggak bagus ini gambarnya ya. Kemudian dia 1, ya ini untuk yang di datanya. Jadi ini start bit-nya dia ada 1 bit-nya, 0. Kemudian dia ini datanya untuk yang di 7 bit-nya. Data 7 bit-nya ini ya. Kemudian nanti yang di terakhirnya dia nanti ada namanya stop bit-nya. Stop bit nanti ada kebalikan dari start bit-nya. Jadi kalau dia start bit-nya dia 0 yang di sini, maka untuk yang di stop bit-nya dia menjadi 1, dia 2 kali ya. Ya, 1 kayak gini. Jadi ini nanti format datanya, nanti kalau dilihat di satu jaringan, di kabel dan sebagainya, nanti format datanya dia kayak gini. 0100001111. Ini nanti ya untuk yang di data A-nya ya. Jadi data A, nanti dia kalau dikirimkan, nanti dia mode kayak gini. Yang 2 ini dia sebagai stop bit-nya. Ya. Kalau yang 8 bitnya gimana Pak? 8 bitnya nanti sama ya. Jadi nanti yang sini dia ada 01000001, maka nanti yang sini dia akan dibalik dulu, yaitu ini dia menjadi LSB-nya ditaruh di depan. Ya, LSB-nya ditaruh di depan, yaitu dia menjadi 100000123450110. Ini datanya ya. Kemudian nanti untuk yang di start bit-nya itu nanti dimulai dari 0. Jadi ini dia start bit-nya, ini start bit-nya, kemudian dia nantinya 1, ini datanya 0, kemudian dia 1 ini ya, 0 ini ya. Jadi untuk yang ini dia sebagai datanya, ini data 8 bit-nya. Kemudian nanti ada 1 ini dia sebagai stop bit-nya. Nah, ini dia sebagai stop bit-nya. Jadi ini dia sebagai namanya 1 frame-nya. Jadi 1 frame-nya nanti ada opening-nya yaitu dia start-nya, kemudian ada data atau kontennya yaitu dia 8 bit-nya ini. Kemudian nanti ada closing flag frame-nya yaitu dia stop bit-nya ini. Ini dia sebagai 1 frame data. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Coba nanti untuk yang ada yang benar tugasnya. Ada yang menggunakan start bit-nya sama stop bit-nya. Atau masih menggunakan format datanya ya.
Ya, jadi mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ya untuk yang di tugasnya ini ya. Jadi untuk yang di format datanya atau dia frame datanya, satu frame datanya, nanti selagi dia ada start bitnya, nanti ada data bitnya, kemudian nanti ada yang namanya stop bitnya, itu dia ada 2 bitnya ini ya. Ini kebalikan dari start bitnya. Ada yang ditanyakan di sini? Ya, nanti untuk yang di kode A, O, dan sebagainya nanti yang sama ya. Nanti ini tinggal dibalik MSB sama LSB-nya. Setelah dibalik, nanti yang sini dia, silakan nanti yang dikasih dia start bitnya dia 0, kemudian nanti stop bitnya dia 2 bit kebalikan dari start bitnya ini ya. Mungkin yang kemarin gambar saya agak ini ya, semerawut ini ya. Oke, sekarang nanti yang sini, ini untuk yang di satu frame data ya. Jadi untuk yang di satu frame data, nanti ini dia datanya dia akan dikirimkan ke isi tujuan. Nah ini nantinya untuk mendeteksi, kemarin kita udah belajar di arsitektur protokol satu jaringan. Nantinya satu frame ini nanti untuk mendeteksi dia nanti ada data yang salah atau nanti ada data yang apa istilahnya ya, ada data yang hilang dan sebagainya. Gimana cara mendeteksinya di sisi penerimanya itu ya. Jadi misalkan nanti di sini dia, ini saya kirimkan sebuah data. Oke, saya jelaskan di sini aja ya. Ini untuk yang di ASCII A-nya 01000 kayak gini. Atau ini aja. Contoh yang di barunya, untuk yang di apa istilahnya kode ASCII-nya yaitu dia O. O ini kan dia 4F, yaitu dia 1001111 ini ya. Jadi untuk yang di O-nya yaitu nanti ada kodenya yang 7 bitnya ya. Jadi ini nantinya saya ambil untuk yang di 7 bitnya. Di 7 bitnya, nah nanti sini dia ada namanya yaitu dia kodenya 100111111 kayak gini. Jadi nanti sini ada namanya yaitu dia ditambah dengan yaitu sebelum tadi yang di awal ya, ada yang namanya start bitnya, sama nanti ada yang bagian stop bitnya. Ini dia untuk yang datanya, data 7 bitnya. Nah di antara data sama stop bitnya ini nanti ada ditambah lagi yaitu dia kode parity. Parity ini dipakai untuk mengecek apakah dia datanya ada yang error ataukah tidak gitu ya. Jadi gimana cara mengeceknya? Jadi untuk yang di parity ini dia yang paling simple, yang paling sederhana dalam hal pengecekan data. Walaupun paling simple, nantinya ini masih digunakan ya di jaringan internet ya. Jadi untuk yang di pengecekan error, nanti ada berapa yang bisa digunakan. Ada yang namanya parity, ada yang namanya checksum, ada yang namanya CRC. Ini CRC ini yang sekarang banyak digunakan di jaringan internet. Ya. Dia nanti pakai polinomial dan sebagainya untuk melakukan pengecekan errornya ini ya. Jadi di sisi parity-nya nanti ya sini dia itu ada ada 2 ya untuk yang di parity-nya ini ya. Jadi ada yang namanya even parity, ada yang namanya odd parity. Jadi kalau even parity kan dia parity genap nih ya. Ini parity genap. Kalau odd parity dia akan parity ganjil. Artinya apa? Artinya kalau nanti misalkan saya akan ngirim sebuah data, yaitu dia 1001 dia. Ini datanya itu ya. Maka nanti yang di sini, ini kalau saya menggunakan yang even parity, saya gunakan yang even parity, yang parity genap, maka nanti di sini kan jumlah satunya kan dia genap ini ya. Jadi dia akan dilihat dari jumlah satunya. Jumlah satunya kalau misalnya dia genap, maka di nantinya kalau untuk yang di even parity dia akan menjadi 100110. Ini dia sebagai parity-nya. Ya. Atau mungkin kalian masih ingat ya XOR ya. Jadi kalau ada tabel XOR, nantinya kalau ada 00 kan dia 0, 01 kan dia 1, 10 kan dia 1, 11 dia 0. Jadi ini juga bisa dipakai yang namanya tabel XOR.
Jadi misalkan nanti sini untuk yang di 1 di XOR dengan 0, ini ya 1 0 dengan berarti kan dia menghasilkan 1 ini ya. Nanti di XOR dengan 0 lagi, di XOR dengan 1 gitu ya. Jadi 1 dengan 0 ini kan dia 1 dengan 0 ini dia menghasilkan 1 dengan 1 dia akan menghasilkan 0. Jadi XOR-nya 1 0 0 1 yaitu dia 0. Kalau 0, kalau dia menggunakan yang namanya even parity, maka nanti di sini dia parity-nya menjadi 0 ini ya. Jadi ini ditambah atau paling gampangnya jumlah satunya dia genap, maka nanti sini dia akan dikasih dengan 0 gitu ya. Karena dia yang namanya even parity. Beda sama odd parity ya sekarang ya. Jadi sekarang kalau kita menggunakan yang di odd parity, ini yang even parity-nya. Sekarang kita akan coba yang di odd parity-nya. Ya, ini dia ada, atau ini kok gelap ini ya. Yang di bawah sini aja. Ini odd. Itu dia misalnya dia ada 1 0 0 1. Nah, ini kan dia jumlah satunya kan dia sudah genap ya. Karena dia odd kan dia ganjil ya. Sehingga nanti sini dia akan menjadi 1 0 0 1 1. Jadi jumlah satunya dia akan dibuat ganjil. Kalau even tadi jumlah satunya dia akan dibuat genap. Kalau dia genap ini dia menjadi 0. Tapi kalau di sini karena dia odd parity, maka ini dia akan ditambah dengan 1 gitu ya. Ini dia sebagai parity-nya. Jadi ini sama ya. Jadi kalau dia even parity, ini kan kalau dia sudah 0, datanya 0 ini ya, maka nantinya parity-nya dia akan menjadi 0 kayak gini ya. Jadi hasil dari XOR-nya kayak gini, kalau dia sudah 0, maka dia akan dikasih dengan 0. Tapi untuk yang di odd parity, kebalikannya. Kalau dia di XOR, hasilnya 0, maka nanti sini dia akan dikasih dengan 1. Jadi 0 itu maksudnya, ini jumlah satunya dia itu genap. Jadi karena dia jumlah satunya genap, maka dia itu harus dibuat ganjil dengan cara paritinya dibikin 1 kayak gini ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Jadi nanti selagi untuk yang di event parity, nanti yang sini dia itu ada apa istilahnya, untuk yang di sini yaitu dia 1 0 0 1 0 ini ya, ini dia nantinya untuk yang di event parity-nya. Kalau di odd parity-nya dia menjadi 1 0 0 1 1. Sekarang saya akan ambil contoh ini. Yang 7 bitnya. 7 bitnya itu dia 1 0 0 1 1 1 1. Ya ini ya. 1 0 0 1 1 1 1. Ini kira-kira kalau di XOR dia menghasilkan 0 atau 1. Jadi 1 XOR 0, XOR 0, XOR 1, XOR 1, XOR 1, XOR 1. Berapa ini hasilnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Nah ini atau yang paling terakhir absen, Mas Dio Pratama. Mau mencoba menjawab? Ini berapa hasilnya dari kalau saya gunakan ini ya, untuk yang di XOR-nya ini 1 0 0 1 1 1 1. Mas Dio Pratama monitor. Oke, silakan dijawab ini.
Berapa Mas Dio? Dicoba dulu. 1 atau 0? Kalau mic-nya nggak bisa, pakai chatting aja nggak apa-apa. Ayo dicoba dulu. Ini kira-kira dia jumlah satunya berapa ini ya? Jumlah satunya dia ganjil atau genap ini ya? 100 1111 ya. Ayo sudah mahasiswa ini ya. Paling nggak harus ada suatu kemauan yang keras untuk belajarnya. Ini jumlahnya ganjil atau genap? Satunya ganjil ya. Jadi untuk yang di sini kan dia 100 111 kan dia satunya dia ganjil. Kalau dia satunya ganjil, kalau yang di sini maka dia akan menghasilkan dia satu nih ya. Ya, cara simpelnya gitu ya. Jadi kalau dia satunya ganjil, maka dia nanti akan menghasilkan ini dia hasilnya dia menjadi satu. Kita ini hanya pembuktian aja ya SOR ini ya. Jadi kita buktikan di sini, ini 1 di SOR dengan 0, ini tadi ya pakai tabel SOR-nya ini, kan dia 1, kemudian dia 1 di SOR dengan 0 ini dia menjadi 1, 1 di SOR dengan 1 kan dia 0, 0 di SOR dengan 1 ini kan dia 1, 1 di SOR dengan 1 dia 0, 0 di SOR dengan 1 hasilnya dia 1, ini ya. Jadi untuk yang di 1001111 ini dia akan menghasilkan datanya yaitu dia 1. Nah, kalau dia 1, kalau kita pakai event parity, ya. Kalau kita pakai yang event parity, maka nanti sini dia datanya ditambah dengan 1001111 karena dia jumlahnya ini dia ganjil, maka karena dia event dia genap, maka ini ditambah dengan 1. Tujuannya apa? Agar jumlah satunya dia menjadi genap lagi gitu ya. Jadi ini dia sebagai yang namanya paritinya. Kalau kita pakai yang namanya event parity. Jadi ini ya, jadi ini cara untuk mendeteksi. Sehingga nantinya pada waktu data ini dikirimkan ke sisi tujuannya, kalau bisa jadi pada waktu dikirimkan datanya kan dia akan menjadi 1000111 nih ya. Jadi satunya dia akan berubah menjadi 0 ini ya. Jadi ini dia satunya bukan lagi menjadi 1, tapi dia menjadi 0 kayak gini. Nah ini kan dia datanya dia 0. Dilihat di paritinya. Paritinya harusnya dia 1. Loh, kok paritinya dia event ini dia 1 sama 0 ya, dia akan menghasilkan dia itu 1. Nah ini harusnya dia 0 gitu ya. Nah ini berarti nanti ada data yang salah di proses pengiriman datanya ini ya. Jadi nantinya dia akan bisa disimpulkan bahwa nanti ada data yang salah di waktu pengiriman datanya ini. Dan ya, kalau kita pakai yang namanya out parity sekarang, kalau kita pakai out parity, nantinya dia akan menjadi 1001111. Ini karena dia out ganjil, ini satunya udah ganjil ya, maka dia akan menjadi 0. Nah ini ya, jadi ini dia sebagai namanya out parity-nya, atau dia parity ganjilnya. Ya gitu ya. Coba nanti untuk yang di tugas yang berikutnya, ini format datanya sekalian dikasih yang event parity sama dia yang dikasih out parity-nya. Ya, jadi format data yang sebelumnya nanti silakan digambar datanya dibalik ini ya. Jadi selain nanti yang sini kalau dia yang di event parity kan dia menjadi 1001111 kayak gini. Ini kalau dia menjadi format data kan dia ditambah dengan ini dibalik ya. Ini dia datanya ini dibalik. Jadi
parity-nya dia, posisinya dia di setelah format dari datanya. Ini kok banyak ini ya. Kalau di papan tulis kan lebih enak ini ya. Jadi dari format datanya, yang ini coba saya hapus dulu ya. Tabel SOR-nya ini. Jadi ini ya misalkan untuk yang di event parity ini ya. Event parity ini dia gimana sekarang dia format datanya atau frame datanya. Jadi ini kan dia tadi kan dia 1 0 0 1 1 1 1. 1 ini kan dia sebagai paritinya. Nah, ini dibalik dulu. Jadi dia menjadi 1 1 1 1 0 0 1. Nah, ini ya. Kemudian nanti paritinya tetap di belakang 1, kemudian nanti di depannya dikasih 0, nanti di belakangnya lagi dikasih dia itu stop bitnya, itu dia 1 1. Jadi ini dia start bitnya, startnya, ini dia datanya, kemudian ini dia sebagai paritinya, kemudian ini dia sebagai stop bitnya, STO-nya. Jadi kalau digambarkan dia nanti akan menjadi 1 1, kemudian 0, kemudian dia 1, ini 1 terus ini ya. Ini ya, jadi ini nantinya format datanya ketika dikirimkan. Sebenarnya berdasarkan praktikum ini nantinya bisa diamati pakai osiloskop gitu ya. Jadi nanti atau kita bikin kabel pakai kabel serial, kemudian nantinya di kabelnya itu nanti dicolokkan ke osiloskop, maka nantinya sini datanya ini bisa kita amati. Gimana sih data dari komputer ini dia tuh menuju ke komputer yang lainnya. Nanti format datanya dia kemudian kalian bandingkan itu ya. Apakah sama dengan teori yang kalian dapatkan di sini itu ya. Jadi nantinya dikasih event parity, dikasih out parity, saya kasih 8 bit data, saya kasih 7 bit data, nanti semuanya bisa diamati di osiloskopnya itu. Jadi nanti format datanya dia akan kayak gini. Ya. Baik, yang dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Nanti ini saya kasih buat tugas saja ya. Jadi untuk yang di tugasnya minggu depan gunakan 7 bit aja ya. Jadi 7 bit aja. Tapi nanti ya gunakan yang event parity sama untuk yang di out parity-nya. Ini biar kelihatan jelas ini ya. Nah, ini silakan di capture dulu. Jadi gimana cara membuat dari event parity sama gimana cara membuat dari out parity-nya. Jadi untuk yang cara paling gampangnya kalau di event parity ini dia jumlah satunya dia udah menjadi genap gitu ya. Kalau di out parity maka jumlah satunya dia akan dibuat menjadi ganjil. Baik, sudah? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, jadi nantinya sini kalian sudah punya gambaran ya, gimana nanti suatu data ketika nanti saya mengirim data dari satu PC ke PC yang lainnya, nantinya format datanya ada di suatu kabel kayak gimana gitu ya. Ini nanti dia akan dibuat dalam bentuk yang satu frame kayak gini ya. Jadi nanti ada start bitnya, ada data bitnya, ada parity-nya, nanti ada yang namanya stop bitnya. Ini yang data yang paling simpel. Nanti untuk yang di data internet nanti juga sama. Nanti ada yang namanya satu frame-nya, nanti ada namanya start frame-nya, nanti ada namanya IP address-nya, nanti ada MAC address-nya, nanti ada namanya data bit-nya, data byte-nya, nanti ada namanya checking bit-nya atau parity bit-nya gitu ya. Kemudian nanti yang di paling akhir nanti ada namanya tail bit-nya atau tail byte-nya dia. Jadi
ini untuk mempelajari format dari data di jaringan internet. Jadi nantinya kalian akan paham kayak apa istilahnya pada waktu kalian pengen untuk mengetahui ada data yang hacker yang masuk ini ya, yang masuk ke jaringan kalian. Nanti bisa diamati dari frame datanya nih ya. Jadi frame datanya dia akan bisa diamati, ini datanya hacker atau dia bukan data hacker itu ya. Nah, itu nantinya bisa diamati dari bagian datanya ini. Nah, itu nantinya akan pelajari di bagian jaringan komputer itu ya. Baik, nggak ada yang ditanyakan di sini. Kalau nggak ada, mungkin saya akan melanjutkan dari materi yang berikutnya. Bentar. Ini saya hapus dulu. Oke, bagaimana di pengkodean data ini sudah kita bahas kemarin. Ini caranya yang bagaimana ini ada satu perubahan datanya dari digital ke digital, digital ke analog, analog ke digital, analog ke analog. Ini ya, nanti ada 4 tahapan ini ya. Kemudian nanti di sini ada ini ya tadi yang saya katakan. Jadi ketika data ini ditransmisikan, ada bentuk sinyal kayak gini, nantinya ada satu noise. Nah, noise ini nantinya dia itu akan bisa merubah isi dari datanya ini ya. Jadi selagi noise ini nanti dia akan bisa merusak isi datanya ini. Jadi kalau dia nantinya pada waktu dia itu di data asalnya dia 01011 kayak gini dan sebagainya. Nah ini pada waktu nantinya diterima, nantinya ada bit-bit yang salah. Ini ya misalkan nantinya di sini ada satu bitnya ada yang salah kayak gini. Jadi ini harusnya dia itu 0, ternyata dia dibaca 1 nih, karena dia ada pengaruh noise-nya yang masuk ke dalam sinyal ini dan mengganggu dari sinyalnya ini ya. Jadi misalkan nanti di satu PC kayak gini ya, ini nanti dia ngirim datanya. Nah, noise ini kan bisa macam-macam. Jadi pada waktu kalian menekuk kabel ini aja nanti udah menjadi noise. Ya, jadi mungkin nanti sini dia tuh nanti ini dia lewat meja atau lewat ini ya. Nantinya ditekuk ini ya. Jadi posisi kabel menekuk kayak gini nantinya ini ada namanya noise. Makanya diusahakan yang di satu kabel kayak gini kan dia punya lurus. Karena apa? Karena kalau dia ada tekuan kayak gini, nanti ada noise yang nanti akan pengaruh ke dalam sinyal yang dikirimkan ke sisi tujuannya. Ini ya. Oke, kemudian nanti yang sini ada beberapa tipe pengkodean data yang perlu kita pelajari. Jadi di teknik pengkodean data nanti ada namanya non-return to zero level, nanti ada namanya non-return to zero inverted, ada bipolar AMI, pseudo ternary, Manchester, differential Manchester. Nanti untuk yang di dua bawah ini nantinya sementara diabaikan saja. Oke. Kalau kita untuk yang di pertama ini ada yang namanya non-return to zero level atau dia NRZL. Ini nanti ada perbedaan tegangan yang di bit 0 sama bit 1-nya. Juga nanti ada ini ya. Jadi ini kode ini biasanya dipakai untuk membagikan atau dia untuk mengartikan data digital melalui terminal atau yang lainnya. Ya, ini kita langsung contoh aja. Ini inverted dia kebalikannya. Nah, ini aja ya, langsung contoh aja ya. Jadi kalau kita menggunakan yang di NRZL-nya ini kalau dia 0, ini dia dibalik nih ya. Jadi kalau dia 0 harusnya dia 0-nya di bawah, kemudian dia satunya dia ada di atas. Ini kalau kita pakai namanya non-return to zero level kayak gini, maka nolnya dia dikasih pulsa di atas ini.
Kalau dia 1, maka nanti akan satunya menjadi di bawah. Ya, jadi kalau NRZ yang biasa, ya non return to zero yang biasa gini, nolnya dia menjadi ini ya, ini 0, 1 dan sebagainya ini ya. Jadi ini kayak di kabel USB nih ya. Di kabel USB pada intinya kabel datanya kan dia modelnya kayak gini, 0101 kayak gini. Ini kan untuk yang di kabel USB kan di antara 0 sampai 5 volt. Ya, jadi ketika dia ada 0 kayak gini, dia 0, satunya dia 5 volt. 0, dia 5 volt, 5 volt kayak gini. Tapi kalau kita pakai namanya NRZL, maka dia nanti akan menjadi 0, 1, 0-nya di atas, satunya dia di bawah. Jadi kebalikan dari NRZ-nya ini. Ini ya. Jadi ada beberapa model transmisi yang nantinya dia akan menggunakan dari kode-kode ini. Nah, kenapa nanti sini kita pelajari dan nantinya kenapa dia itu harus dibalik kayak gini? Ya, jadi nanti ada memang tujuan-tujuan dari suatu model komunikasi, dia itu ada yang di model dibalik kayak gini. Ada modelnya yang sebenarnya dia itu ada yang pakai non return to zero kayak gini. Ada juga yang modelnya dia itu ketika dia ketemu 1, ini ya, I-nya sini ya. I-nya sini kan dia inverted. Jadi ketika dia ini menunjukkan biner 1, maka dia akan dibalik sinyalnya. Tapi kalau dia ketemu 0, maka dia tidak dilakukan, tidak ada perubahan apapun di sinyalnya dia. Jadi sinyal ini dia hanya dibalik ketika dia tuh ketemu bit 1. Ini ya, ada yang transisi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah ketika menemukan bit 1. Tapi ketika dia bit 0, dia tidak ada perubahan di sinyalnya. Ini ya, jadi kita lihat untuk yang di sini, ini ketemu bit 1, dia nanti langsung berubah dari rendah ke tinggi. Nah, ketika bit 0, dia nanti tidak ada perubahan, tetap dia, misalnya dia di tinggi, ya dia tinggi terus. Nah, dia ketemu bit 1, ini dia berubah lagi dari tinggi ke rendah. Ketemu bit 1 lagi, dia berubah. Jadi rendah ke tinggi. Jadi ketika menemukan bit 1, maka ada perubahan dari rendah ke tinggi, atau tinggi ke rendah, atau dia rendah ke tinggi. Kalau ketemu bit 0 kayak gini, dia tetap nggak ada perubahan. Ini ketemu bit 1 lagi, maka dia berubah lagi dari tinggi ke rendah. Ini dia berubah lagi menjadi rendah ke tinggi. Oke ya, mudah dipahami nih ya. Nah, untuk yang di model-model kayak gini, ini biasanya dipakai untuk yang di perekaman magnetik digital ya. Jadi apa istilahnya? Kalau yang dulu istilahnya ada piringan hitam dan sebagainya, cara menyimpannya ke dalam piringan hitam, nantinya dia akan ini ya, apa istilahnya? Dia akan menggunakan kode-kode kayak gini. Jadi sinyal dan sebagainya nanti dia akan dikirimkan pakai kode-kode biner kayak gini. Ini mudah dalam mengefisienkan penggunaan bandwidth, ada lebih kebal noise dan sebagainya ini ya. Tapi untuk yang di kode kayak gini, ini jarang dipakai untuk transmisi sinyal. Misalkan nantinya dipakai untuk yang mengirim data, pakai wireless atau dia pakai kabel, nantinya dia jarang digunakan atau jarang menggunakan model-model dari coding yang namanya NRZ ini ya, yaitu NRZL maupun yang NRZI-nya ini. Ya, jadi ini nanti ya biasanya banyak digunakan di perekaman magnetik digital. Sekarang ada yang modelnya dia itu multi level binary atau dia nanti ada 2 macam. Ada namanya bipolar AMI sama ada namanya pseudo ternary. Jadi untuk yang di bipolar AMI-nya, nanti di sini ada biner 0 sama nanti ada biner 1-nya. Kalau biner 1, nanti di sini dia tuh harus berganti-ganti polaritasnya. Ini ya. Kita langsung aja masuk ke gambarnya ini ya. Ya, ini ya. Jadi ketika dia biner 1, ini ya. Ini kata kuncinya di sini.
Ketika dia biner 1, maka ditampilkan pulsa positif sama dia pulsa negatifnya. Kalau dia biner 0, maka dia tetap sama ya. Jadi nantinya tidak ada perubahan. Tapi kalau dia biner 1, nantinya dia itu harus bergonta-ganti polaritasnya ini ya. Jadi ini nanti ada 3 level yang di sini ya. Nanti di sini dia bisa jadi 0 volt, ini dia plus V-nya, ini nanti ada minus V-nya. Jadi ada 3 polaritas, makanya dikasih dia bipolar AMI. Beda sama NRC tadi, dia tuh hanya mengandung 2 polaritas saja, 0 sama plus V-nya. Tapi untuk yang di AMI kayak gini, nanti di sini ada 3 polaritas kayak gini ya. Ini ya, ini kalau dia ketemu 1, maka dia akan berubah polaritasnya, dia 1 ini ya. Ini nolnya dia tetap tidak ada perubahan. Kalau dia ketemu 1, maka dia dibalik. Kalau dia sebelumnya di atas, maka dia sekarang dia di bawah. Ya. Ketemu 1, dia dibalik lagi polaritasnya. Kalau sebelumnya di bawah, dia akan di atas kayak gini ya. Kalau ketemu 0, dia tetap. Kalau ketemu 1, dari posisi atas dia menjadi di bawah lagi kayak gini. Kemudian di bawah nanti dia akan menjadi di atas lagi. Nah, kalau yang di pseudo ternary ini dia kebalikan dari bipolar AMI. Kalau di bipolar AMI ketika dia ketemu 1, dia berubah polaritasnya. Kalau yang di pseudo ternary ketika ketemu 0, dia yang berubah polaritasnya. Jadi kalau di sini tadi ketemu 1, berubah polaritasnya ini ya. Kalau di sini dia ketemu 0, dia yang berubah polaritasnya. Ya. Jadi ya, ini kebalikan aja ini ya. Jadi kalau dia ada 0 kayak gini, ini ya. Nah ini kalau dia 1, maka dia tetap di 0 volt. Ini 0, ini dia plus, ini dia sini minus V0-nya. Ini dari plusnya ini dia menjadi minus V, kemudian ketemu 0 lagi dia menjadi plus V lagi. Ketemu 1, di sini dia sama nih. Kemudian ketemu 0, dari plus V-nya dia berubah menjadi minus V-nya lagi. Ketemu 0 lagi, dia berubah menjadi plus V lagi. Ketemu 0 lagi, minus V lagi. Ya. Kemudian nantinya sini dia ada 1, 1. Satu-satunya dia tidak berubah. Bisa dipahami dari sini? Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau tadi untuk yang di NRZL ini kan dia konsepnya dia itu dari NRZ tinggal dibalik ya. Jadi kalau dia ketemu 0, ketemu 1 kayak gini, nantinya akan ada perubahan di levelnya ini ya. Oh, maaf, ini yang kebalikannya ya. Ketemu 0 nantinya yang di atas, satunya dia yang di bawah. 0 di atas, dia satunya di bawah. Yang NRZI, ketika ketemu 1, maka nanti ada perubahan sinyal. Ketemu 1, perubahan sinyal kayak gini ya. Ini kalau dia multi level binary, nanti ada 3 level kayak gini polaritasnya. Ada 2 polaritas yang plus V sama minus V-nya. Maka nanti sini ada untuk yang di bipolar AMI, ketemu 1, maka nanti akan berubah polaritasnya. Plus V, minus V, plus V, minus V gini ya. Plus V ini ya. Kalau pseudo ternary, ini kebalikannya. Yaitu dia ketika ketemu 0, maka nanti akan menjadi 0, ini berubah polaritasnya ya, plus V, minus V, ini ya, ketemu 0 lagi, plus V, ini dia 0 lagi, dia minus V, plus V, minus V. Jadi ini ya, ini konsep dari bipolar AMI sama pseudo ternary. Nah, multi level ini banyak digunakan di jaringan UDP.
Oke, kita break sebentar, ada azan ya. Ya. Jadi konsep dari multi level binary ini digunakan yang di koneksi di jaringan internet ya. Terutama nantinya sini kalau kita pakai namanya gigabit Ethernet. Nantinya ini ya dari kabel UTP itu kan dia sudah ada yang menggunakan sampai ke levelnya gigabit Ethernet. Jadi kalau dia koneksi dari PC ke PC atau dari PC ke router dan sebagainya, kalau kita pakai yang di kabel UTP yang kita gunakan yang gigabit Ethernet, maka yang di situ ini dia itu bisa menggunakan kode bitnya ini. Oke, ada yang tanya silakan. Mas Muhammad Sanggama mau bertanya? Enggak. Agak cepat ya. Ini soalnya nanti jam 3 ada rapat. Oke, untuk yang di Manchester ini ada lagi yang namanya dia itu bifase. Bifase ini dia biasanya dipakai yang di standarnya di IEEE 802.3. Ini yang dipakai yang di jaringannya biasanya, yaitu yang di jaringan kabel UTP yang kalau yang kita banyak gunakan ya. Jadi misalkan nanti ya sini antara satu PC dia tuh koneksi ke switch gitu ya. Nanti ada PC yang lainnya dia koneksi ke switch sini ya. Ini juga sama nanti koneksi ke switch. Nanti dari sini ini dia nanti koneksi ke router misalnya. Ini sering kita gunakan kabel UTP atau ini istilahnya kita akan menggunakan standarnya dari IEEE 802.3. Nah ini nantinya kita akan menggunakan namanya bifase atau dia pengkodeannya pakai namanya Manchester ini ya. Ada lagi yang namanya differential Manchester. Nah, ini bukan Manchester United atau Manchester City di Liga Premier Inggris ya ini. Ini untuk yang di IEEE 802.5 LAN ini sekarang sudah tidak digunakan ya. Jadi ini dulu ada topologi yang namanya token ring ya. Jadi nanti ada sebuah PC koneksinya dia itu pakai topologinya dia pakai yang ring kayak gini ya. Jadi ngering kayak gini. Jadi dia PC-nya koneksi ke dalam kabel yang melingkar kayak gini ya. Nah, ini dia pakai topologi yang namanya 802.5. Nah, ini untuk yang di transmisi datanya dan dia pakai namanya differential Manchester. Cuma topologi ini dulu digagas sama IBM. Sekarang IBM kan dia sudah topologi atau jaringannya di IBM sudah tidak digunakan lagi karena sekarang sudah beralih ke jaringannya TCP/IP. Jadi sekarang beralih ke TCP/IP yang menggunakan ini ya, yaitu yang menggunakan standarnya IEEE 802.3 ini. Ini ya, ini yang di bifasenya. Sekarang kita akan belajar di isi Manchester code-nya ini ya. Jadi yang di sisi Manchester code-nya, nanti sini ada namanya dia itu yaitu ini ya, apa istilahnya ada bit yang dikirim sama nanti ada bit yang di ini ya, proses pengirimannya nanti ada dibagi di tengah-tengah. Namanya dia dinamakan dengan bifase. Jadi fasenya dia nanti di separuhnya ini ya. Jadi sekali lagi yang di fasenya itu dia nantinya separuhnya ini. Untuk yang di Manchester coding ini
nantinya ada transisi rendah ke tingginya menggambarkan 1. Kalau untuk yang di nolnya yaitu dia tinggi ke rendahnya. Jadi ini yang perlu poinnya ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau dia untuk yang di satunya yaitu dia rendah ke tinggi. Kalau untuk yang di nolnya yaitu dia tinggi ke rendah. Jadi pahami ya. Jadi rendah ke tinggi dia 1, tinggi ke rendahnya kebalikannya ini dia menggambarkan dia sebagai 0. Kita perhatikan sini. Jadi ini dia sebagai batasnya tadi ya. Batasnya kan dia nolnya kan dia di sini. Kalau kita pakai yang di apa istilahnya di bifase atau bipolar kayak gini kan dia langsung mentok ya. Kalau dia 0 kan dia batasnya ini dia langsung perubahannya di sisi ujungnya dari nolnya nih. Dari sisi ujungnya dia ada perubahannya kayak gini. Tapi kalau di bifase perubahannya ada di bagian tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya ini ya. Jadi ketika dia 0, dia tuh tidak mentok di sisi sininya perubahannya, tapi di sini dia tuh di bagian tengah-tengahnya. Tadi 0, yaitu dia perubahannya tinggi ke rendah. Ini dia 0. Kalau 1, dia tuh rendah ke tinggi. Ini ya. Lagi yang di 0, dia rendah ke tinggi ke rendah. Nah sekarang dia kalau 0 lagi kayak gini gimana Pak? No. Nah ini ketika di awalnya gini dia tuh dibalik dulu. Nantinya pas di tengah-tengahnya dia itu bisa tinggi ke rendah. Ini ya. Ini baterai saya mau habis. Ya, bisa dipahami nih ya. Jadi kalau dia ketemu 1, dia itu dari rendah ke tinggi. Satu lagi, agar bisa rendah ke tinggi yang di bagian tengahnya, ini diturunkan dulu. Ini turun dulu, baru nanti sini dia bisa rendah ke tinggi. Jadi ini ya, ini konsepnya harus dipegang terlebih dahulu. Jadi ketemu dia 0, dia itu dari tinggi ke rendah. Kalau ketemu dia 1, dari rendah ke tinggi. Ini sama ya, rendah ke tinggi. Ini harusnya dia rendah ke tinggi agar bisa rendah. Kalau dia rendah ke tinggi, sini kan dia nggak bisa ya. Ini dia nanti agar nanti bisa rendah ke tinggi lagi. Maka ini di bagian awalnya ini dibalik dulu ke atas, baru nantinya baru bisa tinggi ke rendah gini. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Ini banyak sekali kode-kodenya yang bisa digunakan. Kemudian satu lagi yaitu nantinya yang namanya differential Manchester. Untuk yang di differential Manchester gimana dia konsepnya? Ini kita baca di sini ya. Jadi terdapat pembalian sinyal pada saat bit berikutnya adalah 0. Jika bit berikutnya adalah 1, tidak ada pembalian sinyal. Ini ya. Jadi sekali lagi, kalau ketemu dia 0, dia tuh sinyal dia dibalik. Kalau dia ketemu 1, tidak ada pembalian sinyalnya ini ya. Nah, sekarang ini ya. Jadi kalau dia sinyalnya dia ketika dia ketemu 0, maka dia nanti ada suatu pembalian sinyal. Ini ya, ini sinyalnya kan dia separuhnya dia langsung dibalik. Nah, kalau ketemu 1, dia full 1 sinyal. Ini ya, jadi dia tuh full satu sinyal. Ini ya, jadi perubahannya itu ada di tengah-tengah ini ya. Nah, ketika dia ketemu 0, jadi ketika dia ketemu 0, maka dia nanti ada pembalikan sinyal. Jadi dia tidak full satu sinyal kayak gini, tapi dia nanti akan dirubah ini ya, kayak gini ya. Jadi istilahnya dalam satu 0 ini, dalam satu istilahnya dia itu dalam satu kayak gini, dia nanti ada enggak full satu sinyal ini ya. Kalau ini kan dia ketika ketemu 1 kayak gini, kan dia full satu sinyal kayak gini. Tapi kalau ketemu 0, maka dia nantinya akan dibalik sinyalnya kayak gini. Ini juga sama, ketika dia ketemu 0, nantinya dia akan dibalik sinyalnya kayak gini. Nah, kalau dia ketemu 1, maka dia akan full satu sinyal. Jadi dia tidak ada membalik sinyal separuhnya ini ya. Jadi dia full satu sinyal sampai di separuhnya satunya ini. Ketika ketemu 1 lagi, ini ya, ini dibalik dulu. Ini dia full satu sinyal lagi. Jadi nggak full di sini, tapi dia nantinya dibalik, tapi dia baliknya full satu sinyal.
full satu bagian ini ya. Nah, kalau dia ketemu 0, maka nantinya separuhnya dia dibalik ini ya. Jadi dalam satu bagian ini, bagian yang penuhnya ini, nantinya dia akan dibalik di bagian tengah-tengahnya ini ya. Ya, kalau dia ketemu 1, ketika dia ketemu 0. Ini ketemu 1, ini lagi ketemu 0, dia nanti akan dibalik gini. Ini ya, jadi dari sisi bipasenya ini, sekali lagi untuk yang di bipase ini nantinya dipakai untuk yang di jaringan UTP kayak gini ya, koneksinya dari satu PC ke PC yang lainnya pakai kabel UTP. Kalau dia untuk yang di differential Manchester, ini nantinya dia akan digunakan untuk yang di jaringannya kayak IBM ya. Tapi sekali lagi, yang token ring ini nanti ini sudah jarang digunakan, bahkan nanti sudah tidak ada lagi yang menggunakan saat ini ya. Untuk yang di komunikasi pakai yang di token ring kayak gini. Ini cara pengkodeannya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Ini nggak usah dipelajari dia. B8ZS-nya sama HDP3 ini ya. Ini lebih jelimet nantinya. Baik, sudah jam 3 ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada nanti ada 2 tugas ya untuk yang di sini ya. Jadi nanti di tugas yang pertamanya nanti silakan nanti dibuat pakai yang parity tadi ya. Jadi nanti ya pakai yang 7 bitnya dari sama kayak kemarin AL sama O-nya. Nanti silakan nanti ya dibuat format datanya, tapi nanti sini silakan ditambah dengan yang event parity sama untuk yang di out parity ya. Ya. Kemudian tugas yang kedua, nantinya dari 7 bit LO-nya ini, 7 bit yang huruf A, L, sama O-nya, gunakan yang event parity. Event parity. Nah, nanti yang sini coba buat format datanya menggunakan NRZL, nantinya gunakan NRZI, kemudian nanti gunakan yang J-nya yaitu yang bipolar AMI, kemudian yang D-nya yang pseudo ternary, yang E-nya yang Manchester, sama yang F-nya yaitu dia yang differential Manchester. Jadi ingat ya, untuk yang di 7 bit LO-nya nantinya dia harus ada yang namanya start bit-nya. Start bit-nya nantinya setelah itu dia ditambah dengan 7 bit-nya ini. Ada data, terus nantinya ada parity-nya, plus nanti ada stop bit-nya. Stop bit-nya ada 2 bit ya. Jadi ini dia sebagai satu frame data. Ini satu frame datanya. Harus saya cek dulu. Baik, ini untuk yang di tugas minggu depan ya. Jadi nantinya biar nanti kalian semakin paham gimana sih cara membuat satu frame datanya dia. Baik itu nantinya pakai namanya dari pakai yang di event parity, kemudian nantinya sini dikasih parity,
nanti dari satu data ya satu frame data ini nanti gimana sih dia ketika dia ditransmisikan pakai misalnya dia itu bipolar AMI, pakai kodenya dia itu Manchester, pakai kodenya misalnya dia itu NRZL yang pertama ini ya dan sebagainya. Jadi ini ya, ini cara-cara mengkodekan data dari satu PC ke PC yang lainnya, dari satu node ke node yang lainnya itu ya. Baik, ini untuk yang ditugas ke minggu depan. Ini saya tidak bisa full. Mungkin sambil rapat, ini karena rapatnya online ini ya. Bentar. Ini saya kasih kuis ya. Sebentar. Kuisnya silakan masuk ke kayak kemarin ya. Ke kuisis. Saya taruh mana kemarin ya? Bentar kok saya ini ya. Silakan join di sini. Yaitu dia joinmyquiz.com. Ini masukkan kode gamenya ini ya. Ini materi yang sebelumnya ya, materi yang kedua ini ya.
Baik, kita mulai ya. Sudah komplit semuanya ini ya. Oke, saya lupa ini ada berapa soal nih. Mungkin ada 7 atau 8 soal nih ya. Oke, selamat ya untuk yang di sini. Juara pertamanya Mas Sabror. Kemudian juara duanya Mas Fitsar Raffi. Kemudian yang ketiganya Revan Haidar ini ya. Oke, ini juga betul semuanya nih ya, di 7 pertanyaannya. Oke, selamat kepada, saya coba ini tulis dulu ya.
Oke, yang pertama Mas Abrar, Mas Fitzar, Mas Revan ini stabil ini ya. Yang kemarin posisi 3, ini sekarang masih bertahan di posisi 3 ini ya. Ini semoga nantinya di berikutnya bisa naik gitu ya. Baik, demikian ya untuk yang di kuliah hari ini. Ini maaf karena harus ini ya saya akhir lebih awal. Dari saya nanti ya ada tugas yang tadi ya untuk yang di sisi pengodaannya sama nanti yang di format datanya. Kita ketemu lagi yang di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ini ya.